Singkat cerita, setelah urusan dari Rio yang dilakukan pada video kemarin sudah selesai, maka Shin pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang berbeda, di mana di dalam praktiknya Rio masih harus menuntaskan hukuman dari Guild Petualang, menyelesaikan 3 misi dalam 2 bulan. 2 misi sudah ia jalani, yaitu pengawalan ke Witnash dan perjalanan pulang. Artinya, tinggal 1 misi lagi dalam waktu 1,5 bulan. Waktu yang cukup longgar. Karena itu, ia menghabiskan hari-harinya di perpustakaan utara, Fill Up Station, atau melakukan sparring di pusat pelatihan kesatria. Namun suatu sore, setelah beberapa ronde latihan melawan Sera, Rio kembali ke kamar room 10 dan mendapati Nils yang menunduk penuh tekad. Ia meminta bantuan. Nils menjelaskan bahwa desa kelahirannya telah mengajukan permintaan perburuan ke Guild Petualang. Misi itu ditujukan untuk rank C dan D, sehingga kelompok room 10 yang masih E-rank tidak bisa mengambilnya. Namun, jika Rio yang di-rank membentuk party sementara bersama mereka, maka misi bisa dijalankan. Tugasnya adalah membasmi goblin dan skeleton yang kerap muncul di dekat desa. Rio cukup bersemangat mendengar kata skeleton, makhluk khas dunia fantasi selain goblin. Namun, ia juga heran dengan kombinasi itu. Goblin dan skeleton seharusnya hidup di tempat yang berbeda. Eto pun menimpali, menjelaskan bahwa skeleton biasanya muncul di pemakaman, kuil terbengkalai, reruntuhan, atau tambang tua. Neil selalu menyebut adanya kuburan di desanya. Kemungkinan itulah penyebab kemunculan mereka. Yang janggal, permintaan itu sebenarnya pertama kali diajukan ke kota Kailadi, yang lebih dekat dengan desa, namun tidak pernah terselesaikan di sana hingga akhirnya dialihkan ke Lun. Padahal, goblin dan skeleton bukanlah lawan sulit. Seorang petualang F-rank pun bisa menanganinya, apalagi jika ada priest yang mampu menggunakan sihir pemurnian untuk mengalahkan puluhan undead sekaligus. Keanehan ini membuat Eto curiga, mengapa permintaan semudah itu dibiarkan terbengkalai. Nils menyarankan agar mereka menuju Kailadi terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perhitungannya, perjalanan akan memakan waktu 1 hari ke Kailadi, 1 hari lagi menuju desa, 3 hari untuk menyelesaikan misi, lalu perjalanan pulang, total 7 hari. Dengan penuh harap, Nils menatap Rio, seolah berkata, "Kau akan ikut, kan?" Rio akhirnya mengangguk. Ia memang tidak berniat menolak, namun ia perlu membatalkan satu janji terlebih dahulu, sebuah latihan tanding yang sudah ia sepakati sebelumnya. Setelah itu, barulah ia akan ke guild untuk membentuk party sementara dan menerima misi. Ucapan itu mengejutkan teman-temannya. Mereka hampir tak percaya ada orang di Lun yang cukup berani atau cukup gila untuk menantang Rio hanya demi sparring. Nils, Eto, dan Amon bahkan bergumam heran. Apakah orang itu benar-benar manusia? Rio hanya tersenyum tipis sebelum melangkah keluar, bersiap menuntaskan urusannya. Di momen itulah, Rio pun kembali menuju ke tempat dari Sera, meski baru saja meninggalkannya kurang dari 1 jam sebelumnya. Para ksatria penjaga gerbang terkejut melihatnya datang lagi. Kini, mereka sudah terbiasa menyapanya dengan hormat sebagai Tuan Rio, sebab hampir setiap sore ia berlatih tanding melawan Sera di pusat pelatihan ksatria. Kedatangannya kali ini hanya untuk menyampaikan kabar. Ia harus membatalkan latihan besok karena menerima misi baru dari guild. Penjaga gerbang terlihat kecewa, sebab ia sendiri menantikan duel tersebut. Namun, ia tetap mempersilakan Rio masuk, bahkan memberitahu bahwa ia sudah memiliki akses penuh ke pusat pelatihan atas izin Sang Lord. Di dalam, Rio mendapati pemandangan mengejutkan. Hampir semua ksatria terkapar kelelahan, hanya Sera yang masih berdiri tegap, sama sekali tanpa goyah. Saat Rio memanggil pelan, Sera langsung menoleh dan mendekat. Rio pun menjelaskan bahwa ia harus pergi beberapa hari, sehingga tidak bisa berduel dengannya. Sera sempat tampak kecewa, namun kembali ceria ketika Rio berjanji akan menebusnya nanti. Setelah itu, ia kembali ke asrama guild. Di sana, Neil sedang menjelaskan peta sederhana desanya kepada Eto dan Amon. Rio lalu mengajak mereka pergi ke guild untuk mengurus administrasi sekaligus makan malam. Proses penerimaan misi berjalan lancar, namun kali ini berbeda. Mereka dipanggil ke ruang khusus. Tak lama, Guild Master Hugh sendiri muncul. Dengan gaya santainya, ia menjelaskan alasan misi dari desa Nils dialihkan dari Kailadi ke Lune. Ternyata, sudah ada 2 kelompok petualang yang pernah mencoba. Kelompok Ireng gagal total, bahkan salah satu anggotanya terluka,
parah setelah menghadapi lebih dari 20 skeleton. Sementara itu, kelompok D-Rank memang selamat, namun melaporkan hal aneh. Mereka tidak mendapat kerjasama dari warga desa, bahkan menghadapi sikap yang terkesan bermusuhan. Niels kaget mendengar hal itu, karena ia tahu penduduk desanya tidak pernah sampai seburuk itu. Meski begitu, Hugh mengingatkan agar mereka berhati-hati. Dengan adanya Eto sebagai priest, ditambah Rio yang berpengalaman, ia yakin misi ini masih bisa dituntaskan. Sebagai dukungan, ia juga memberikan surat pengantar resmi untuk Guild Kaeladi agar mereka mendapat informasi tambahan dan perlakuan baik. Sebelum pergi, Hugh menegaskan satu hal. Ia menaruh harapan besar pada mereka, terutama pada generasi muda seperti Niels. Yang terpenting, mereka harus kembali dengan selamat. Setelah sang Guildmaster pergi, suasana sempat hening. Namun, Rio segera memecahnya dengan komentar polos. "Kalau begitu, mari kita makan." Ucapan sederhana itu membuat Niels tertegun, sementara Eto menahan senyum dan Amon hanya bisa tertawa kecil. Pada akhirnya, mereka semua sepakat. Perut yang kenyang akan membuat langkah mereka esok jauh lebih ringan. Keesokan harinya, setelah sarapan lebih awal di kantin Guild, keempat anggota Room 10 berangkat menuju Kaeladi dengan berjalan kaki. Jalan raya yang menghubungkan Lune dan Kaeladi memang sudah ada, meski bukan jalan berbatu, melainkan tanah yang dipadatkan. Walau sederhana, jalur itu jauh lebih mudah dilalui ketimbang melintasi hutan tanpa arah. Di sepanjang jalan, berdiri tiang-tiang besar berdiameter 1 meter dan setinggi 5 meter. Itu adalah pilar pengusir monster, dipasang setiap 500 meter untuk melindungi para pelancong. Rio mengingatkannya pada barrier milik Fake Michael di hutan Rondo, meski jelas berbeda. Dalam hatinya, ia kembali menanam tekad untuk suatu hari memecahkan misteri itu. Perjalanan berlangsung tenang. Saat siang tiba, mereka beristirahat sambil menikmati bekal dari kantin Guild. Rio sempat mengeluh karena perjalanan terlalu damai, berbeda dengan bayangannya yang penuh serangan monster atau perampok jalanan. Namun, kenyataan jauh lebih membosankan. Meski sempat bercanda dan saling meledek, keempatnya tetap melanjutkan perjalanan tanpa hambatan berarti. Menjelang malam, mereka tiba di Kaeladi. Karena waktu itu Guild biasanya ramai oleh para petualang yang melapor, mereka lebih dulu mencari penginapan. Setelah mendapat kamar, mereka makan malam, lalu menuju Guild. Benar saja, kondisi lobi cukup lengang. Seorang resepsionis muda menerima surat pengantar dari Hugh yang diserahkan oleh Niels. Tak lama, mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruang tunggu untuk menemui Submaster Guild, sosok kedua terpenting setelah Guildmaster. Seorang pria berusia akhir 30-an masuk, memperkenalkan diri sebagai London Beer, Submaster Guild Kaeladi. Dengan sikap ramah, ia menyambut mereka dan bahkan menyebutkan bahwa Hugh McGlass menaruh harapan besar pada mereka, terutama pada Niels. Ucapan itu mengejutkan, apalagi ketika London Beer menyebut Hugh dengan gelar Champion McGlass, pahlawan perang besar 10 tahun lalu yang namanya pernah dikenal di seluruh kerajaan. Bagi para pemula seperti mereka, ini benar-benar mengejutkan. Setelah itu, London Beer mulai menjelaskan rincian misi. Yang pasti, skeleton terlihat di hutan timur, bukan di pemakaman barat seperti yang diduga. Mengenai goblin, tidak ada yang bisa memastikan keberadaannya. Niels tampak serius mendengar hal ini, terutama karena lokasi pertempuran yang disebut benar-benar berada di area hutan timur. Setelah mendengar semua penjelasan, mereka beristirahat semalam di Kaeladi. Lalu keesokan harinya berangkat ke desa Abali. Berkat stamina mereka yang terlatih, perjalanan bisa dipersingkat dan mereka tiba di sore hari. Desa itu dikelilingi ladang luas dengan rumah-rumah terkonsentrasi di pusatnya. Warga yang sedang bekerja di sawah menyambut gembira, terutama melihat kembalinya Niels. Sambutan hangat itu membuat Rio lega. Jelas Niels tidak pernah diusir karena kebencian warganya, meski sifat masa kecilnya yang nakal membuatnya rawan disalahpahami. Mereka segera menuju rumah besar di pusat desa, kediaman sang kepala desa, Bulan. Pria berotot itu sempat terkejut, namun sangat gembira melihat Niels kembali, bahkan memeluknya erat. Bersama istrinya, Lan, Bulan menjamu keempat tamu itu dengan ramah. Saat pembicaraan dimulai, Bulan menjelaskan kronologi masalah. Skeleton pertama kali muncul sekitar setengah tahun lalu di hutan timur. Beberapa bulan kemudian, ia sendiri sempat melihat goblin di bagian lebih dalam hutan,
meski setelah itu tak pernah muncul lagi. Karena khawatir, ia mengajukan misi ke Guild dengan harapan skeleton dan goblin bisa ditangani sekaligus. Namun, tragedi menimpa kelompok pertama yang dikirim. Mereka diserang lebih dari 20 skeleton hingga gagal dan 2 orang terluka parah. Yang lebih buruk, lokasi pertempuran terjadi di dalam hutan timur, sebuah wilayah yang sejak lama dianggap tabu oleh penduduk desa. Akibatnya, ketika kelompok kedua datang, beberapa warga menolak membantu mereka. Konflik antara tradisi desa dan kepentingan para petualang membuat situasi semakin rumit. Bulan sendiri memahami kedua sisi. Para petualang tidak bisa memilih tempat bertarung, sementara warga tak bisa menerima darah ditumpahkan di tempat yang dianggap sakral. Niels menyadari teman-temannya tidak memahami makna larangan hutan timur itu. Ia pun meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan lebih lanjut setelah mendapat izin dari Grandam, tetua desa. Usai pertemuan itu, mereka singgah di rumah keluarga Niels. Di sana, kakaknya, Niloy, dan istrinya Sana menyambut dengan air mata haru. 3 anggota lain dipersilakan menunggu, sementara Niels menghadiri rapat desa. Dalam kesempatan itu, Niloy menjelaskan bagaimana Niels menyerahkan warisan keluarga dan tanah kepadanya saat berusia 18, lalu memilih jalan hidup sebagai petualang. Meski tampang Niels keras, hatinya ternyata penuh tanggung jawab. Eto dan Amon tersenyum mendengar cerita itu, menyadari sisi lain dari teman mereka. Rio meski diam, dalam hati ikut kagum. Sementara itu, Niels tengah berusaha meyakinkan seluruh warga untuk bekerja sama kali ini. Karena masalah skeleton dan goblin bukan lagi sekadar ancaman kecil, melainkan ujian besar bagi desa Abali. Nah, setelah sudah selesai meminta izin kepada tetua desa, maka keesokan harinya, misi pun kini akhirnya dimulai. Kali ini, Party Room 10 ditemani oleh Bulan sebagai warga lokal untuk dapat menjadi guide. Mereka berjalan menuju batas luar desa, hanya sekitar 15 menit jarak tempuh. Lokasi itu ternyata dekat dengan desa, bahkan dulunya sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Namun setelah Bulan melihat penampakan goblin, ia melarang keras siapapun mendekat. Niels sendiri hanya bisa pasrah ketika masa kecilnya yang suka melanggar aturan kembali diungkit. Rio, dengan nada serius namun sengaja diperjelas, menambahkan bahwa dirinya sudah lama menduga sifat nakal Niels. Tak ada satupun yang membantah, sehingga Niels makin merasa kesal. Perjalanan berlanjut hingga mereka menemukan jejak yang lebih banyak. Dari situ, Eto dan Niels sama-sama menduga adanya sarang goblin, mungkin bahkan sebuah desa kecil. Namun sebelum mereka sempat memikirkan langkah, Rio menyadari ada 10 lebih goblin yang bergerak menuju mereka. Dengan tenang, ia menyiapkan diri untuk menghadapi serangan itu. 5 menit kemudian, 10 goblin benar-benar muncul dari hutan. Rio melancarkan sihir Ice Beam 10, membuat tali air membeku dan melumpuhkan gerakan para goblin. Dengan cepat, Niels dan Amon maju untuk menghabisi mereka satu persatu. Dari 10 yang terperangkap, hanya 1 yang sengaja dilepaskan agar bisa diikuti menuju sarang. Pengejaran berlangsung 10 menit hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bukit kecil yang menyimpan gua. Beberapa goblin berjaga di depan gua dan dengan taktik yang sama, Rio kembali mengikat mereka dengan sihir es. Niels dan Amon melanjutkan eksekusi cepat. Namun, dari dalam gua muncul lebih banyak goblin, termasuk seorang pemanah. Semuanya tak berdaya di bawah belenggu es Rio. Akan tetapi, dari kedalaman gua, muncullah sosok yang jauh lebih besar dan mengerikan. Niels hampir tak percaya ketika menyadari wujud itu adalah Goblin General, makhluk langka yang bahkan bisa menyulitkan petualang peringkat B. Keputusasaan sempat terlintas, karena bagi petualang peringkat E seperti Niels dan F seperti Amon, lawan semacam itu mustahil dihadapi. Namun, sekali lagi, Rio mengucapkan mantra Ice Bind dan rantai es segera membelenggu tubuh sang general. Monster itu meronta, tapi gagal melepaskan diri, hingga akhirnya terjatuh telentang tanpa daya. Niels dengan campuran terkejut dan ragu, maju untuk mengakhiri hidupnya. Dengan satu tebasan, kepala Goblin General terpisah, kemenangan mutlak tanpa korban di pihak mereka. Selain itu, mereka berhasil memperoleh batu sihir milik sang general, yang warnanya pekat, menandakan usianya yang panjang. Rio tampak begitu puas dengan hasil ini, sementara Eto dan Amon bahkan menyanyikan lagu konyol tentang Goblin General sepanjang perjalanan pulang. Bolan, yang menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri,
hanya bisa bergumam penuh kekaguman. Baginya, Niels dan kawan-kawannya telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. Penduduk desa berkumpul di alun-alun, menyambut kembalinya kelompok Rio yang telah menumpas para goblin. Sorak-sorai dan tepukan bahu mengiringi ucapan terima kasih. Bahkan makanan pun diberikan sebagai bentuk syukur. Namun Bowlan segera menegaskan agar tidak ada yang memberi mereka alkohol, sebab malam ini masih ada tugas besar menghadapi para skeleton. Tak lama kemudian, Grandam datang dengan kabar penting. Ia meminta agar keempat pemuda itu segera dibawa menemui Guardian Beast sebelum matahari terbenam. Rio yang mendengar ini langsung bersemangat. Dalam benaknya, ia membayangkan skenario klasik di mana sang Guardian Beast telah dikutuk dan harus mereka lawan. Niels yang melihat ekspresi penuh ekspektasi itu hanya bisa mendengus kesal, sementara Amon tersenyum geli, merasakan aura aneh yang selalu terpancar dari Rio. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam ke dalam hutan timur. Grandam membawa tongkat dengan ukiran dan jimat kecil yang membuat Eto tertegun. Ia mengenali simbol itu sebagai lambang Earth Mother Goddess, salah satu dewa dari Pantheon of Seven. Grandam menjelaskan bahwa meski pengikutnya kini hampir punah, desa ini masih memegang teguh keyakinan turun-temurun pada sang dewi. Lebih jauh lagi, ia menyinggung bahwa para penganut Earth Mother Goddess mampu menggunakan light magic tanpa mantra, berbeda dengan para priest goddess of light. Penjelasan ini membuat Eto semakin terperanjat. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah gua tempat tinggal sang Guardian Beast. Dengan penuh hormat, Grandam memanggil penghuninya. Dari dalam kegelapan, keluarlah seekor serigala raksasa berbulu perak, panjang tubuh sekitar 3 meter, seekor Fenrir. Meski ia menyebut dirinya bukan sepenuhnya Fenrir, melainkan sesuatu yang mirip, alias dia cuma Fenrir tiruan. Kehadirannya gagah, namun tampak lemah akibat usia dan kehilangan kekuatan. Makhluk itu memperkenalkan dirinya dengan nama Enkusin, sebuah hal yang mengejutkan Bulan dan Grandam, sebab tak pernah sebelumnya Guardian Beast itu mengungkapkan namanya. Namun kali ini ia merasa perlu menyebutkannya khusus untuk Rio. Lebih mengejutkan lagi, Enkusin berkata bahwa keberadaan Rio membawa kenyamanan bagi dirinya, bahkan cukup untuk memperpanjang hidupnya 1000 tahun. Padahal semestinya ia hanya memiliki sisa 10 tahun lagi. Pernyataan ini membuat semua orang terperangah, sementara Rio sendiri hanya merasa kebingungan dan meremehkan dirinya. Enkusin kemudian menjelaskan inti masalah. Sebelumnya, sekelompok orang pernah mencoba membasmi skeleton tanpa meminta restunya. Akibatnya, darah tertumpah di hutan, dan mereka semua kalah melawan 30 skeleton yang dianggapnya hanya abomination lemah. Dari sini, jelaslah bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya menanti. Enkusin mengungkapkan adanya satu makhluk yang jauh lebih kuat, sejenis dengan skeleton namun berukuran besar, yang kini disegel dalam sebuah shrine. Ia sendiri telah mengorbankan sisa kekuatannya untuk menjebak makhluk itu, sehingga memperpendek usianya. Setelah mendapatkan informasi dari Guardian Beast, kelompok pun melanjutkan perjalanan menuju shrine tersebut. Bangunannya lebih menyerupai kuil kuno atau hidden temple dibanding sekadar shrine kecil. Grandam menjelaskan bahwa tempat itu telah lama ditutup, sementara Eto menambahkan pengetahuan tentang hidden temple yang biasanya dibangun di jalur aliran energi bumi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kekuatan yang menopang gua tempat tinggal Guardian Beast bersumber dari shrine itu. Kini, sebelum pertempuran melawan skeleton dimulai, Room 10 mengadakan briefing untuk merencanakan strategi menghadapi ancaman yang telah menunggu di dalamnya. Dan pertarungan sampai mati itu baru akan dilanjut besok.